Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat akhir pekan. Ini sudah memasuki hari Sabtu di minggu pertama di bulan Agustus. Tentunya kita tetap semangat, tetap juga stay positif. Dan yang pasti di edisi kali ini gue akan bahas ada 3 pemain diaspora kita yang kemarin menjalani pertandingan yang sangat seru, yang sangat mantap. Hasilnya rata-rata cukup positif, ya bukan cukup positif, sangat positif. Ada derby atau duel di Indonesia antara Fortuna Sittard dan juga Go Ahead Eagles. Jadi ini pertandingan pertama sekali Eredivisie musim 2025-2026 di mana pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2. Dan nanti gue juga akan bahas ada Kevin Dix, ini Kevin Dix Bakar Besi ya, nih Fam Ambon yang kemarin juga tampil cukup memukau. Dan apa yang menarik dari dua info ini? Kita awali dari pertandingan pertama di mana Fortuna Sittard tadi sudah aku sebut bermain 2-2 menghadapi Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles ini juga beberapa hari lalu baru saja menjalani pertandingan pembuka semacam Community Shield kalau di Inggris, namanya Johan Cruyff Shield, di mana Dean James main juga di pertandingan tersebut, tapi sayang kalah 2-1 setelah sempat unggul 1-0. Nah, di pertandingan semalam atau tadi pagi tepatnya gue sempat live reaction juga sebentar menyapa teman-teman semua. Sama juga nih, Go Ahead Eagles sempat unggul 1-0, kemudian disamakan dan bahkan juga harus bermain dengan 10 orang. Nah, yang menarik adalah ada Justin Hubner di sana, El Preman. Jujur pas di awal-awal gue ngobrol dengan seorang teman, gue sempat bilang ini kayaknya nggak main nih atau susah main. Walaupun gue berharap dia main, karena waktu pramusim sebelumnya ada satu pertandingan dia main, dia pakai nomor 48. Ini kan nomor besar ya, yang biasanya cadangan mungkin kedua atau ketiga, dan mainnya jelek sekali. Nah, jadi sebenarnya kita juga biasakan untuk fair aja nilai begitu. Dan kemarin memang banyak yang setuju juga sama gua, walaupun gak semua menilai penampilan Hubner di pertandingan pertama pramusim ya, itu memang kurang memukau. Cuman gua kasih notes bahwa itu dia baru 3 hari latihan, mungkin baru bergabung, jadi wajar gitu. Dan mentality dari El Preman ini mesti diakui sangat luar biasa. Ini salah seorang pemain yang gue ingat gue wawancara di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ya, ini sedikit gue flashback. Saat itu banyak beredar informasi yang kurang tepat lah ya soal keberadaan dia. Jadi dia tuh masuk di line up. Tapi kemudian waktu itu lawan Australia kita menang 1-0 lewat gol Iko Mang Teguh. Kemudian dia ada di line up si Hubner, tapi nggak ada pas pemanasan, sesi pemanasan di bangku cadangan nggak ada. Kemudian babak kedua menit 70 awal kalau nggak salah, 72 gue masih ingat, dia masuk. Jadi all of sudden dia muncul. Nah, kemudian banyak yang bingung kan nih, kenapa, siapa yang sebenarnya gitu. Ada yang bilang lu nggak ngeliat aja kali tadi disorot segala macam. Nah, akhirnya pas pertandingan gue masih ingat di mix zone gue tanya dia, where were you in the first half? Dia bilang dia baru mendarat di Doha itu jam 4 sore pas kita kick off juga waktu itu lawan Australia. Nah, kemudian dia di-escort, jadi intinya baru bisa main babak yang kedua lah gitu ya. Nah, jadi kemarin El Preman main luar biasa, bagus banget ya, walaupun harus diakui juga nih ada catatan satu nih. Kebobolan pertama itu menurut gua dia agak kurang meng-scratch kakinya ketika menutup crossing dari kanan yang akhirnya berbuah gol bunuh diri. Ini kebobolan pertama atau gol pertama di pertandingan tersebut. Jadi Fortuna Sittard ketinggalan duluan nih. Tapi setelah itu dia main cukup bagus nih teman-teman, sangat solid ya. Kemudian juga biasa ya, ada mungkin kalian sudah ngelihat meme-nya atau potongan-potongan gambarnya atau potongan videonya dia iseng dalam tanda kutip dengan salah seorang pemain Go Ahead Eagles ya. Tapi kemudian intinya Fortuna Sittard bisa membalikan kedudukan walaupun pertandingan akhirnya berakhir imbang 2-2 ya. Tapi nggak masalah, karena kalau kita lihat dari peringkat musim lalu, Go Ahead Eagles jelas diunggulkan ya, apalagi mereka adalah juara KNVB Beker. Nah, yang menarik adalah di pertandingan ini ya, Hubner main 90 menit. Di luar tadi ada kekurang sigapan dia dalam memotong crossing lawan yang berbuah kebobolan, tapi dia main sangat solid. Hati-hati juga, jadi premannya
nggak terlalu keluar. Kemudian dia menciptakan 2 peluang. Satu itu dari tendangan penjuru, dia sempat tahan bola, ada scrimmage, dia lepaskan placing pelan lah sedang, tapi sayang ya nggak gol. Yang kedua juga sama, babak kedua dia dapat peluang dari tandukan, sayang juga nggak cetak gol. Tapi menurut gua dari segi peringkat yang gue bilang tadi dan dari segi lamanya Justin Hubner dapat klub dan akhirnya dapat klub juga, dan akhirnya kemarin dia bisa main 90 menit full, ini harapan dia untuk reguler di Fortuna Sittard cukup besar. Dan ingat usianya masih 21 tahun, jadi nggak usah terlalu khawatir kalau menurut gua dengan status dia hanya main di Fortuna Sittard. Ingat, ini adalah tim Eredivisie di mana nanti sepanjang musim dia akan 2 kali ketemu Ajax, dia akan 2 kali ketemu PSV, dia akan 2 kali ketemu Feyenoord Rotterdam, dia akan 2 kali ketemu Utrecht dan lain-lain. Ya, ini gue coba mengajak teman-teman untuk ngelihat lebih ke depan bagaimana terbentang peluang bagi dia untuk terus berkembang, ya, daripada dia main di Wolves Under 21, walaupun itu nggak jelek juga ya, tapi kan saat itu memang saat usia di mana dia dalam tanda kutip harus mengalah, ya, di mana di situ juga main bagus ya, cuman memang Wolves itu dia mau naik ke senior juga belum sanggup, belum mampu. Tapi di Wolves Under 21 juga usianya udah nggak bisa, kan nanti dia udah masuk 22. Jadi pilihan yang tepat, dan mungkin gaji nggak terlalu besar dari yang gue dengar. Cuman gue udah pernah bilang beberapa kali dari teman-teman semua, agennya ini punya kecenderungan ingin Hubner itu cenderung main di Eropa. Mungkin bayarannya nggak gede, tapi ya kita fair-fairan aja, kita lihat kolaborasi dia dengan kekasihnya ya Jennifer Koeppen kan make money juga, it's okay, nggak masalah ya, karena itu kita juga jangan munafik, orang perlu duit, jadi nggak keganggu nih karirnya. Mungkin mudah-mudahan bisa bagus, dia bisa tampil reguler bersama Fortuna Sittard, dan juga di sisi lain dia dapat rezeki. Jadi kita senang, mudah-mudahan karirnya terus berkembang. Masih 21 tahun ya, seperti Ivar Jenner. Nanti kita juga akan lihat banyak nih derby-derby lain ya, selain derby semalam menghadapi Dean James ya. Dean James kemarin mainnya biasa aja menurut gua, nggak jelek tapi juga nggak terlalu eksplosif, nggak sebelumnya dia ngasih assist kan pas lawan PSV. Tapi ya itu juga karena kesulitan di tengah pertandingan, mereka harus bermain dengan 10 orang sehingga praktis mereka hanya bisa bertahan gitu ya. Jadi Hubner gue lihat punya peluang yang sangat besar untuk tampil reguler, karena kalau Dean James memang udah reguler di sana ya. Nah, yang juga punya prospek untuk tampil reguler adalah Kevin Dix ya. Gue udah ngangkat beberapa topik soal Kevin Dix ya di pramusim kali ini. Jadi kalau hasil sih sangat bagus malah menurut gue. Di Mönchengladbach, ini tim yang musim lalu finish di peringkat 10 di Bundesliga. 4 pertandingan, 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Nah, kalau dilihat dari hasil bagus. Kevin Dix yang pasti ini menjadi pusat perhatian kita juga bagus. Dari 4 pertandingan tersebut dia main 4-4-nya, tapi memang 2 kali starter, 2 kali dari bangku cadangan. Nah, yang terbaik mungkin minggu lalu ya, waktu mereka mengalahkan Valencia 2-0, dia main starter dan juga mencetak gol dari titik putih. Nah, tapi yang kemarin pun gak kalah bagus juga ya. Kalau gue lihat malah lebih bagusan saat pertandingan menghadapi Brentford. Jadi gini, kadang-kadang dalam tiap pertandingan itu di pramusim bagus enggak itu agak relatif. Kadang-kadang misalnya contoh misalnya teman-teman ya, posisinya misalnya LB, tiba-tiba dicoba sama pelatihnya jadi right back, akhirnya mainnya nggak bagus. Nah, itu kan juga nggak bisa jadi ukuran karena masih coba-coba posisi baru. Nah, tapi untuk Kevin Dix sendiri, dia lawan Valencia itu main di, kalau nggak salah CB kanan atau DB kanan, gue lupa. Yang pasti kemarin pas main 2 sama dengan Brentford, itu dia main di CB kiri. Mainnya bagus banget, hanya ada satu kesalahan yang gue inget, dia agak sedikit lama melepas bola ke rebut, tapi dia senggol dikit tuh, jadi dimatiin transisi menyerangnya. Jadi dia cerdas juga. Kemudian ada assist udah pasti, build up serangannya oke. Kemudian juga mengambil keputusannya juga oke. Kontrol bolanya juga ketika dia dapat pressure juga nggak gugup ya, nggak nervous. Pokoknya bagus lah mainnya kemarin. Dan dari 3 pertandingan awal aja gue udah ngelihat prospek dia untuk main inti sangat besar. Ditambah dengan pertandingan semalam, walaupun 2 sama, gue rasa prospek dia untuk kita bisa ngelihat dia main menghadapi Munchen 2 kali, ya main 2 kali menghadapi Dortmund, main 2 kali menghadapi Leipzig, dan lain-lain, ini sangat besar. Jadi banyak sekali nih yang sekarang bisa kita tonton pemain diaspora kita tampil di Eropa.
ya. Mungkin itu sedikit raport abroad dari gua. Akan banyak nanti raport abroad yang akan kita tunggu, sembari juga kita menanti proses transfer dari Tom Hai yang masih tarik ulur nih. Ya, kemarin sempat diberitakan katanya akan ke tanah Jerman, tapi kita belum tahu juga seperti apa. Kemudian juga Max Hilgers yang sejauh ini minta minta untuk dijual, tapi sejauh ini belum dapat klub ya, teman-teman semua. Kira-kira itu. Kalau kalian mungkin punya ide membahas apa, punya komentar apapun itu, silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih, selamat menjalani weekend ini dengan orang-orang yang kalian sayangi, dan tentunya salam dari gua. Adios.